Shalom, selamat pagi. Hari ini, Rabu 5 November 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, Efesus 5 ayat 25-32. Dan yang kedua, Yehezkiel 24 ayat 15-27. Ayat Nats terdapat pada yang pertama. Ratapan pasal 3 ayat 40 berbunyi, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada Tuhan. Dan yang kedua, Filipi pasal 1 ayat 9-10 berbunyi, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Renungan berjudul, Hidup dalam Pembaharuan. Dalam sebuah perusahaan, evaluasi kerja dilakukan secara berkala. Setiap karyawan menilai kembali hasil kerjanya. Evaluasi ini penting, sebab tanpa evaluasi maka perusahaan tidak tahu bagian mana yang harus diperbaiki, strategi apa yang perlu diubah, dan potensi mana yang dapat dikembangkan. Dengan evaluasi yang jujur, perusahaan bisa bertumbuh, karyawan memperbaiki diri, dan hasil kerja meningkat. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Firman Tuhan mengajak kita melakukan evaluasi hidup. Dalam Ratapan 3 ayat 40, kita melihat umat Allah mengalami penderitaan berat karena kesalahan dan dosa mereka sendiri. Namun, di tengah keluh kesah itu muncul seruan penuh harapan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, lalu kita kembali kepada Tuhan. Menyelidiki berarti menguji dengan teliti, sedangkan memeriksa berarti menggali sampai dalam. Pertobatan sejati bukan hanya rasa bersalah, melainkan perubahan arah hidup dengan mengakui dosa dan kembali kepada Allah dengan setia. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 9-10. Ia berdoa agar kasih jemaat bertambah-tambah, namun kasih tidak boleh berhenti pada perasaan saja. Kasih harus disertai pengetahuan rohani, supaya kita mampu memilih yang terbaik, hidup murni, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kasih tanpa pengertian bisa menyesatkan, tetapi kasih sejati tahu bertindak benar sesuai kehendak Allah. Dari sini kita belajar bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup dalam pembaharuan. Penderitaan, pergumulan, bahkan kegagalan yang kita alami dapat menjadi panggilan Tuhan untuk memeriksa dan memperbaharui hidup kita. Seperti seruan dalam kitab Mika 6 ayat 8, Tuhan menuntut kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapannya. Hal ini hanya mungkin jika kita terus diperbaharui oleh kasih karunia Allah. Karena itu, marilah kita tidak menunda pertobatan. Biarlah kita setia menyelidiki diri, memperbaiki arah hidup, dan dibaharui dari hari ke hari, sampai kita layak menyambut hari Kristus. Doa, Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kami dari kutuk dosa. Saat ini, kami mau hidup bagi MU. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu menjalani kehidupan kami untuk menyenangkan hati MU dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Amin. Ditulis oleh Pendeta Kadek Suryani. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.